Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat lah, jangan sakit-sakit terus ya nggak? Buat yang lagi kurang sehat fisiknya, bukan dompetnya, gue doakan semoga lekas sembuh dan terhibur dengan video ini. Dan gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Video kali ini akan mengisahkan arti dari kata belum jodoh. Sebelum mulai, gue ingatkan video ini mengandung konten spoiler. Jika merasa keberatan, bisa langsung di skip videonya. Dan untuk melanjutkan, disarankan untuk menggunakan headset, cari posisi terbaik kalian, jangan terlalu kencang, dan tonton videonya sampai selesai. Dan inilah filmnya dari Trevor. Di awal film, di dalam sebuah kantor terlihat seorang pria yang bernama Sahur menyimpan sebuah rasa kepada salah satu karyawan perempuan di kantor itu yang bernama Nuri. Suatu hari, Sahur berhasil mengajak kencan Nuri. Namun, tanpa disadari, Nuri telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dan akan menikah 2 hari kemudian. Namun apalah daya, mereka sudah saling mencintai dan berencana untuk kawin lari. Esok paginya, Sahur mulai mencari kontrakan untuk tempat tinggal mereka berdua. Banyak tempat yang Sahur datangi, namun tak ada satupun yang pas dengan jumlah uang yang Sahur miliki. Ketika Sahur sedang bernegosiasi dengan salah satu pemilik kontrakan, Sahur bertemu dengan seorang pria yang menawarkan kontrakan yang pas dengan biaya yang Sahur miliki. Sahur diajak oleh pria itu ke sebuah gedung apartemen yang terlihat sangat sepi, yang dijaga oleh pria tua dengan pendengaran yang kurang baik. Sesampainya di depan kamar, terlihat pintu sedikit sulit untuk dibuka. Diketahui gedung tersebut sudah kosong selama 2 tahun dikarenakan sang pemilik mengalami masalah dengan pajak. Setelah melihat-lihat, akhirnya dengan senang hati Sahur mengambil kontrakan itu. Selesai berkemas, Sahur berpamitan dengan rekan-rekan satu kosannya, dan Sahur berangkat pada malam itu menuju kontrakan barunya. Dengan penuh semangat, Sahur merapikan isi rumah barunya. Saat pagi, ketika Sahur mengecek HP, namun ternyata baterai HP tidak terisi, dikarenakan casan tidak tercolok dengan benar, alias kendor. Sambil menunggu baterai HP penuh, Sahur bersiap menjemput Nuri untuk menunjukkan kontrakan baru yang didapat. Saat sudah di depan lift, Sahur lupa bahwa HP-nya tertinggal. Dirinya yang kembali mengambil handphonenya tak menyadari kunci pintu yang masih tergantung di luar. Secara tiba-tiba, angin berhembus kencang dari sela balkon kamarnya dan mendorong pintu hingga Sahur terkunci di dalam ruangan. Sahur yang panik mencoba membuka pintu dengan alat yang ada di dalam ruangan. Meski gagal, Sahur tetap mencoba untuk membuka pintu. Sahur kembali mencoba mencari bantuan dari tukang kunci online. Keren. Namun, saat akan memberikan alamat kepada tukang kunci, HP Sahur tiba-tiba mati total. Halo? Iya, Siddhi Vinayak. Dengan kesal, Sahur kembali untuk mengisi baterai HP sambil menghidupkan AC. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Listrik di gedung tersebut telah mati total. Kepanikan pun semakin menjadi. Sahur pun kembali mencoba untuk membuka pintu dengan sebuah tang, dan hal itu justru melukai tangan Sahur sendiri. Sahur mencoba memanaskan baterai HP dengan cara digosok dan juga dijemur. Namun HP tak kunjung hidup. Sahur berteriak sekencang mungkin berharap orang yang di bawah mendengar teriakannya. Meski Sahur tahu betul penjaga gedung memiliki gangguan pendengaran, namun tak ada satu orang pun yang mendengar teriakan Sahur hingga malam hari, dan hal itu membuat Sahur kehilangan suara setelah berteriak seharian. Dengan sisa air dan snack yang Sahur bawa, dirinya dapat bertahan pada malam itu. Meski Sahur tak tahu pasti kapan dirinya dapat keluar dengan selamat. Sebelum terlelap tidur, Sahur sempat menyalakan senter yang dibawa untuk memberikan tanda SOS. Namun apalah daya, malam semakin larut. Pagi hari saat Sahur terbangun, Sahur melihat sisa air minumnya terjatuh. Sahur pun mencoba tenang sambil mengecek listrik gedung dan saluran air. Namun semuanya belum juga berfungsi. Melihat hal itu, Sahur mencoba kembali untuk membuka kunci dengan cara apapun yang terlintas di pikirannya. Sahur memiliki ide untuk melemparkan TV dari atas gedung agar terdengar suara. Namun kembali tak membuahkan hasil, dan Sahur kembali berteriak minta tolong dengan suara yang sudah semakin hilang. Saat Sahur sedang memakan sisa kue yang dimiliki, dirinya melihat tumpukan kardus di atas lemari kitchen set. Sahur pun memiliki ide untuk menuliskan tanda SOS dengan pasta gigi miliknya, dan berharap saat dilempar sobekan kardus yang ia tulis ditemukan oleh orang lain. Lemparan pertama dilakukan, namun kardus mendarat tepat di atas rumah warga. Saat lemparan kedua dilakukan, Sahur hanya bisa terdiam melihat kardus mendarat di atap gedung yang bersebelahan dengannya. Lalu lemparan ketiga akan Sahur lakukan, namun kali ini Sahur terpaksa harus merobek luka lengannya untuk menuliskan kalimat SOS dengan darahnya, dikarenakan
sisa pasta gigi yang Saur miliki sudah habis. Setelah berhasil dengan lemparan ketiganya, Saur hanya bisa menunggu sang pemilik rumah dapat menemukan kardus yang dia lempar. Hingga pada saat malam hari, akhirnya Saur melihat wanita pemilik rumah tersebut sedang mengambil pakaiannya dari jemuran. Dan dengan harapan besar, Saur berharap wanita itu melihat tulisannya. Namun sangat disayangkan wanita itu tidak melihat tulisan dari Saur. Saat menuju dapur, Saur yang melihat tikus panik dan terjatuh pingsan. Diketahui Saur memiliki fobia terhadap tikus. Saur yang terbangun dari pingsannya pun mendengar suara air dari arah dapur. Namun Saur hanya bisa menangis melihat air pada keran yang mulai berhenti. Itu dikarenakan terdapat seekor tikus yang masih berada tepat di bawah keran itu. Lalu dengan sisa beberapa lembar kardus, Saur berhasil kembali menuliskan kalimat SOS dengan darahnya. Meski berhasil jatuh tempat di samping pos jaga, namun patua yang menjaga gedung tersebut tidak yakin ada yang menghuni gedung apartemennya dan lantas tak menghiraukan tulisan itu. Di sore hari, Saur kembali melihat wanita pemilik rumah yang kemarin kembali mengambil jemurannya. Bermodalkan ketapel yang dibuat dari karet kolor miliknya, Saur mencoba menembakkan batu ke arah genting rumah wanita itu dan berharap wanita itu melihat, namun keberuntungan belum berpihak kepada Saur. Lalu keesokan harinya, Saur yang kehausan membongkar semua saluran yang ada di toilet guna untuk mencari air meski hanya beberapa tetes. Saat hari menjelang malam, dirinya membuat sebuah kalimat yang bertuliskan help dari beberapa pakaian miliknya. Malam pun berganti pagi. Seperti hari-hari sebelumnya, terlihat Saur hanya bisa menunggu sambil memukul pagar dengan panci. Tiba-tiba Saur melihat wanita itu menemukan tulisan Saur. Lalu wanita itu pun langsung menuju gedung yang kini tempat Saur terkunci. Sesampainya di depan gedung, wanita itu menanyakan penghuni dalam gedung. Akan tetapi sang penjaga justru mengatakan tidak ada satu orang pun yang tinggal di gedung ini, bahkan selama 2 tahun terakhir dirinya bekerja. Mendengar hal itu, wanita tersebut merasa aneh sekaligus penasaran dengan ucapan si penjaga gedung. Akhirnya, secara sembunyi-sembunyi wanita itu masuk melalui tangga darurat untuk menuju lantai 35. Saur yang sempat melihat wanita itu menuju arah gedung untuk menyelamatkannya, dirinya langsung berlari ke arah pintu untuk memberi tanda suara dari pintu yang dipukul. Saat di pertengahan jalan, wanita itu terdiam dan merasa tidak yakin apakah ada seseorang di lantai tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya, wanita itu justru malah kembali turun dan meninggalkan Saur beserta tulisannya. Di sisi lain, Saur yang masih menunggu wanita itu datang untuk menolongnya, secara terus-menerus dirinya memukul pintu dan bahkan berteriak meski dirinya tahu suaranya telah habis. Saur yang melihat wanita itu kembali pulang merasa sangat frustasi dan sangat bersedih, dikarenakan hanya wanita itulah harapan Saur satu-satunya. Saur yang termenung memiliki ide untuk membakar pakaian miliknya yang tergantung dan juga kasur. Dengan harapan, api terlihat oleh penduduk sekitar. Akan tetapi semua hangus terbakar dan pertolongan pun tak kunjung datang. Saat pagi, Saur dengan rasa haus yang kuat, dirinya mengambil sebuah keputusan yang amat sulit. Dirinya terpaksa harus meminum air seninya sendiri untuk menghilangkan haus dahaganya. Meski tahu itu tindakan yang sangat konyol baginya, hingga mengakibatkan muntah-muntah dan juga terpingsan. Saat tersadar, Saur melihat hujan turun dengan sangat deras. Melihat hal itu, dengan hati yang sangat gembira, dirinya langsung mengumpulkan air hujan itu sebanyak mungkin. Esok harinya, bermodalkan ketapel, Saur berhasil membunuh seekor burung dara untuk dimakan. Meski sempat burung yang sudah dimatang dimakan sedikit oleh tikus yang membuat dirinya sangat marah. Beberapa hari berlalu, Saur mengumpulkan alat-alat yang dapat membantunya untuk memotong pagar, agar dirinya bisa keluar dan turun menuju lantai 30. Meski dirinya tak tahu pasti apakah lantai 30 pernah terbuka dan juga dengan sedikit saja kesalahan kecil, Saur akan terjatuh mati. Itulah resikonya dan memang tak ada pilihan yang lain. Hari demi hari berlalu dengan rutinitasnya memotong pagar besi menggunakan pisau kipas, memburu burung dara, bahkan memakan semut. Apapun dia lakukan untuk tetap bertahan hidup agar rencananya berhasil. Hingga suatu hari dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Saur berhasil memotong besi pagar yang selama ini dikikis olehnya. Meski senang, Saur harus turun lantai demi lantai tanpa menggunakan pengaman. Perlahan Saur menuruni gedung itu mengandalkan pagar besi yang sangat tipis. Setelah melewati beberapa lantai, jalan pun terputus, dikarenakan pagar besi tempatnya berpijak berjarak cukup jauh. Tak ingin sia-sia, Saur melepaskan ikat pinggangnya untuk jadikan tali agar dirinya dapat mencari pijakan yang lebih jauh. Dengan tenaga yang sudah terkuras, perlahan Saur pun turun dan berhasil menemukan pijakan.
Tak cukup sampai di situ, Saur masih harus berjalan di atas besi balkon yang sangat tipis. Saat berhasil menepi, ternyata pintu kaca ruangan itu terkunci. Namun pintu itu berhasil terbuka dengan cara ditendang olehnya. Saat sampai depan pintu ruangan itu, ternyata pintu tidaklah terkunci. Dan akhirnya Saur pun berhasil keluar dari ruangan itu. Setelah keluar, dirinya bergegas menuju lift untuk turun. Namun lift tak berfungsi dengan baik. Tanpa pikir panjang, Saur langsung pergi melalui tangga darurat. Sesampainya di bawah, Saur sempat melihat penjaga gedung itu. Santai sekali. Lalu Saur pun pergi meninggalkan gedung itu dengan kondisi fisik yang sudah lemas dan juga kurus. Scene beralih, terlihat Nuri yang datang untuk menjenguk Saur. Pada saat itu dirinya melihat Nuri telah mengenakan cincin pernikahan, yang dimana hal itu membuat Saur semakin terpuruk. Beberapa bulan kemudian, Saur yang kini bekerja di perusahaan yang baru menyempatkan diri untuk kembali ke gedung tempat di mana dirinya terkurung dulu. Hal itu ia lakukan untuk mengenang masa-masa tersulit dalam hidupnya, dan bahkan dirinya merasa telah diberi kesempatan untuk hidup yang jauh lebih baik, dan film pun selesai. Kisah Trepet merupakan hasil karya pertama penulis skenario Amit Joshi. Ide ceritanya diambil dari kejadian yang dialami Joshi saat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai staf di sebuah perusahaan telekomunikasi untuk kemudian menjadi penulis skenario. Tanpa sengaja, Joshi terkunci di dalam apartemennya dan tidak bisa keluar selama 1 jam. Film Trepet mendapatkan respon yang sangat positif dari kalangan kritikus. Ketika film dirilis pun, film ini langsung menjadi juara box office dan berhasil mengalahkan film Beauty and the Beast di tahun 2016 yang waktu itu ditayangkan bersama dengan film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Jika ada yang ingin request film, bisa langsung ketik di kolom komentar. Jika film sesuai dengan konten yang akan gue bawakan, maka akan dibuatkan di next video. Sekian dari gue, mohon pamit undur diri, Renz.